Melanjutkan kisah sebelumnya, kini status Ki Budi dan keluarganya pun resmi menjadi OKB atau orang kaya baru di kampung Siluman. Dan seluruh warga yang berada di sekitarnya pun merasa segan dengan status keluarga mereka. Di saat bersamaan, dikarenakan perubahan kehidupan yang dialami keluarga Ki Budi secara instan, membuat temperamen dan sifat dari istri Ki Budi berubah total. Dia pun sering melakukan hal-hal berlebih yang belum pernah ia lakukan saat ia tidak memiliki kekayaan sebelumnya, seperti belanja berlebihan, memamerkan perhiasan kepada seluruh ibu-ibu di daerahnya, dan yang lebih parah lagi, dia pun sering menghina orang-orang miskin di daerahnya serta memandang rendah sesama. Hal itu pun membuat kesal banyak warga yang berada di sekitar rumahnya dan mengecap mereka sebagai orang kaya baru yang sangat sombong. Ada juga seorang warga miskin yang telah dihina oleh istri Ki Budi mendoakan agar mereka jatuh miskin lagi. Melihat perubahan ekstrem yang terjadi pada istrinya, Ki Budi pun mencoba untuk mengingatkan dan menasehati istrinya tersebut. Namun, sang istri pun tak menghiraukan apa yang dikatakan Ki Budi. Lelah karena semua nasihat Ki Budi tak berpengaruh pada istrinya, Ki Budi pun memutuskan untuk tertidur demi menenangkan pikirannya. Ketika dia sedang tertidur, dia didatangi kembali oleh si kakek berjubah putih lagi. Setelah dia melihat keadaan keluarganya Ki Budi yang saat ini telah hidup berkecukupan, dia pun meminta Ki Budi menepati janjinya untuk memberikan sesajen yang telah mereka sepakati. Namun, dikarenakan semua uang dipegang oleh istri Ki Budi pun justru menyuruh si kakek tersebut memintanya sendiri kepada sang istrinya. Dikarenakan saat ini Ki Budi sedang kesal dengan istrinya, sekaligus ia takut untuk memintanya. Setelah kesal dengan sikap Ki Budi yang merupakan seorang anggota suami takut istri, akhirnya si kakek berjubah putih itu pun mendatangi istri Ki Budi dengan menampakkan langsung sosoknya kepada istri Ki Budi. Di sana, si kakek menjelaskan jika dialah yang selama ini membantu Ki Budi dan membuat keluarga mereka menjadi kaya raya. Segera si kakek itu pun meminta sesajen seperti yang telah ia minta sebelumnya kepada Ki Budi. Mendengar permintaan aneh-aneh si kakek, istri Ki Budi tak percaya, bahkan menganggapnya penyusup yang hanya ingin mencuri di rumah mereka. Setelah berbagai perdebatan sengit di antara mereka, istri Ki Budi tetap tak mau untuk memberikan apa yang diminta si kakek tersebut. Kesal mendengar ucapan si kakek yang terus memaksa untuk memberikan apa yang ia inginkan, istri Ki Budi yang kalah dalam adu mekanik perbacotan pun segera melancarkan serangan andalannya. Mulai dari jab kanan, jab kiri, uppercut, pukulan bertubi-tubi, tendangan, pitingan sampai bantingan dilayangkan istri Ki Budi ke tubuh si kakek hingga dia jatuh tersungkur. Melihat si kakek sudah terkapar, istri Ki Budi pun segera mengakhiri dengan serangan fatality-nya dan mengarahkan hantaman dari lututnya ke tubuh si kakek yang malang tersebut, hingga membuat si kakek pun harus berakhir dengan tubuh yang babak belur dan jubah yang sobek-sobek. Kesal karena diperlakukan dengan semena-mena, si kakek yang sedang berjalan dengan terpincang-pincang akibat terkena serangan dahsyat dari istri Ki Budi, memutuskan untuk pergi dan tak akan kembali untuk membantu keluarga Ki Budi. Dia pun segera berubah menjadi sosok batu merah sakti dan segera meninggalkan kediaman keluarga Ki Budi. Hari demi hari pun berganti semenjak kepergian si kakek
yang tidak pernah dihargai untuk semua jasa-jasanya. Ki Budi yang berulang kali melakukan pengobatan pada pasiennya selalu berujung kegagalan hingga dia dijuluki seorang penipu. Melihat usaha pengobatan alternatif suaminya kian terpuruk, istri Ki Budi pun meminta penjelasan tentang yang sebenarnya terjadi kepada Ki Budi. Dan betapa terkejutnya setelah mengetahui fakta yang sebenarnya dari Ki Budi, sang istri yang merasa panik pun begitu menyesal dan segera menyuruh Ki Budi untuk menemukan sosok si kakek yang telah pergi itu. Dan tentunya Ki Budi yang takut dengan gertakan dan ancaman istrinya pun bergegas mencari keberadaan si kakek tersebut. Namun, sekian lama mencari ke berbagai macam penjuru, tidak ada satupun kabar dari keberadaan si kakek tersebut. Hingga pada akhirnya, karena terus menjalani hidup tanpa adanya pemasukan keuangan yang jelas, keluarga Ki Budi pun harus rela menjual barang-barang berharganya dan kembali menjalani kehidupan sederhana seperti sedia kala. Selain itu, istri Ki Budi yang terkena mental karena harus kembali hidup susah pun kini mengalami stroke yang mengharuskan Ki Budi mau tidak mau untuk kembali ke pekerjaan lamanya sebagai hansip di kampung siluman. Hal itu pun dia lakukan sebagai upaya dan tanggung jawabnya demi memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari keluarganya. Di suatu hari, ketika dia sedang melakukan tugas malamnya, dia harus kembali melewati pohon asem yang terkenal sangat angker. Di sana dia pun kembali teringat momen manis saat pertemuan pertamanya dengan si kakek yang mampu merubah kehidupannya. Walaupun semua itu telah berlalu, Ki Budi yang telah tersadar dari lamunan di masa lalunya itu segera memutuskan untuk kembali berkeliling demi menjaga perumahan yang menjadi tugas utamanya. Namun, baru beberapa langkah dia berjalan, dia mendengar suara-suara aneh di balik pohon asem tersebut. Merasa penasaran, dia pun memberanikan diri untuk mendatangi asal suara-suara aneh itu. Sesampainya dia di sana, dia pun begitu terkejut ketika mendapati penampakan dua buah keris yang seakan saling beradu kekuatan. Merasa terkena dejavu dari pengalaman terdahulunya, Ki Budi pun dengan santai menunggu fenomena aneh itu hingga berakhir. Dan benar saja, setelah lama menunggu, salah satu keris itu menghilang dan yang satunya lagi berubah menjadi batu berwarna hijau dan jatuh tepat di hadapan Ki Budi. Ki Budi yang merasa akan mendapatkan masa kejayaannya kembali, segera bergegas mengambil batu yang jatuh tepat di hadapannya itu. Namun, saat dia memegang batu tersebut, secara mengejutkan, tiba-tiba saja petir menyambar tubuhnya hingga membuat dirinya jatuh tersungkur. Setelah dia tersadar, dia sudah mendapati dirinya yang melihat teman seperjuangannya yang berusaha membangunkan dirinya dengan menepuk-nepuk pipinya dan mengusapkan balsem milik Ki Budi sendiri. Merasa panas dan gatal berlebih dikarenakan terkena balsem yang menjadi andalannya sekali lagi, Ki Budi yang masih setengah sadar dan linglung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Ditambah lagi, dia pun merasa bingung karena kini dia telah berada di empang pemancingan lele. Padahal yang terakhir dia ingat, dia terakhir kali berada di bawah pohon asem yang terkenal sangat angker. Telah mendengar berbagai cerita yang dialami Ki Budi, akhirnya Bang Bu Ampun mengerti jika Ki Budi telah mengalami peristiwa goib dikarenakan sosok tukang kacang yang telah mencekik Ki Budi
sebenarnya itu tidaklah nyata. Dan betapa terkejutnya lagi setelah Ki Budi tahu ternyata malam saat dia bertugas ternyata adalah malam 1 Suro. Sehingga semua peristiwa gaib yang terjadi dengan Ki Budi, mulai dari dicekik si tukang kacang hingga menjadi orang kaya, semua itu hanyalah sebuah pengalaman gaib yang terasa sangat nyata. Nah, jadi itulah pengalaman gaib yang menimpa seorang hansip yang terjadi di kampung siluman. Di balik peristiwa gaib yang menggetarkan jiwanya itu, Ki Budi tetaplah bersyukur dikarenakan dia masih diberi kesempatan untuk bisa kembali dan berkumpul dengan keluarga tercintanya, meskipun harus menjalani hidup yang sederhana. Pesan yang bisa dijadikan pelajaran dalam kisah ini yaitu berhati-hatilah di malam 1 Suro. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di next video.